Siapa saja nama-nama peserta PKH yang lanjut bantuannya di tahun 2022? Dan siapa saja nama yang tidak bisa dilanjutkan kepesertaannya pada PKH tahun 2022? Sobat PKH Reportase, bulan November 2021 kemarin telah diinstruksikan ke pendamping nama-nama yang dimutakhirkan untuk menentukan data bayar pada tahap 1 di tahun 2022. Terdapat 10 juta kuota jumlah penerima manfaat pada tahap 1 2022 akan ditetapkan sebagai penerima bantuan, baik yang existing atau merupakan penerima bantuan yang ditetapkan pada SK pada tahap 3 tahun 2021. Pada tahap 1 2022, tentunya akan banyak pula yang tidak menjadi peserta lagi lantaran tidak lagi memenuhi syarat kepesertaan program Keluarga Harapan. Sobat PKH, perlu diketahui bahwa peserta PKH tidak sekedar menerima bantuan tunai saja, namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini setelah dipenuhi, maka ada kewajiban yang harus dijalankan. Berdasarkan Pedoman Umum Program Keluarga Harapan tahun 2021, kewajiban KPM PKH pada kondisi normal terdiri dari A. Komponen kesehatan, yaitu terdiri dari ibu hamil, nifas, menyusui, anak usia dini 0-6 tahun yang belum bersekolah, wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. B. Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun. Wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif. C. Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia atau penyandang disabilitas berat. Wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali. Selanjutnya, KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga P2K2 setiap bulan. Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajiban kecuali jika terjadi kahar atau force majeure. KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi sesuai mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi komitmen. Kewajiban-kewajiban ini mutlak dilaksanakan. Siapa saja nama-nama yang akan ditetapkan pada tahap 1 tahun 2022 nanti? Sebelum kita membeberkan siapa saja yang bersyarat, bagi pemirsa yang baru berkunjung di channel PKH Reportase, agar kiranya klik subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita aktual, mendidik, dan terpercaya dari channel PKH Reportase. Sebarkan beritanya jika bermanfaat dan simak beritanya hingga tuntas agar tidak gagal paham isi beritanya. Sobat PKH Reportase, setiap bantuan pemerintah baik sifatnya bantuan sosial tunai dan non-tunai seperti PKH, BPNT, top up 900.000 daerah miskin ekstrim maupun bantuan non-bansos misalnya pelatihan prakerja dan bantuan modal UMKM didasarkan pada data New DTKS yang termutakhirkan secara berkala. Dilansir dari laman Dukcapil Kemendagri.go.id, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan data NIK dan KTP elektronik dari Kemendagri menjadi bagian penting untuk diintegrasikan dalam proses verifikasi yang sekarang dilakukan Kemensos. Kepemilikan KTP elektronik dengan NIK menjadi mutlak karena saat ini bantuan pemerintah diberikan kepada warga yang membutuhkan sesuai dengan alamat dan KTP, tutur Menteri Risma. Dengan demikian, ujarnya, pemerintah bisa memberikan akses bantuan agar mereka bisa segera keluar dari kemiskinan. Kami juga tidak salah administrasi karena pasti alamat dan NIK-nya, kata mantan wali kota Surabaya ini. Hal yang penting diketahui, pemadanan data bansos dilakukan justru untuk melakukan percepatan penyaluran bansos kepada keluarga penerima manfaat KPM.
sebagaimana Ibu Risma katakan saat kunjungannya di Bali. Kata Menteri Sosial Risma, data-data yang sangat besar ini harus terupdate dan dipadankan dan bukan pekerjaan yang mudah karena tiap bulan, tiap tahap pasti akan ada perubahan dikarenakan KPM meninggal dunia. Ada kelahiran anggota keluarga KPM, pisah kartu keluarga, pindah keluar wilayah, alamat tidak ditemukan. KPM sudah sejahtera dan tidak layak lagi menerima bantuan dan banyak faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi perubahan data sehingga harus dimutakhirkan. Terkait nama-nama yang lanjut, bantuan tunai bersyarat PKH adalah memenuhi ketentuan yang disebutkan berikut ini. 1. Nama-nama yang terdaftar pada New DTKS memenuhi syarat kepesertaan dan sudah valid atau terverifikasi dan tervalidasi, merupakan warga miskin ataupun rentan yang akan ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial PKH melalui SK penetapan Direktorat Jaminan Sosial Keluarga tentang penetapan nama-nama keluarga penerima manfaat PKH. 2. Nama-nama yang muncul pada SP2D adalah merupakan data yang telah dimutakhirkan pada bulan November dan Desember 2021 untuk menetapkan data bayar sebagaimana telah diinstruksikan oleh Surat Direktur Jaminan Sosial Keluarga perihal pemutakhiran data keluarga penerima KPM Program Keluarga Harapan PKH tanggal 8 November 2021. Adapun data yang dimutakhirkan adalah keseluruhan komponen yang mengalami perubahan berkategori sesuai SK tahap 3 tahun 2021. Lebih lanjut dijelaskan dalam pesan WhatsApp pelaksana pusat program Keluarga Harapan yang disiarkan ke pelaksana program Keluarga Harapan di daerah kabupaten kota dengan beberapa catatan penting. Poin pertama, pemutakhiran KPM berdasarkan data kepesertaan SK KPM tahap 3 2021. Poin kedua, nama-nama yang dimutakhirkan adalah nama-nama anggota rumah tangga yang mengalami perubahan, apakah masih bersyarat sebagai kategori atau memiliki kategori PKH, yakni memiliki kategori ibu hamil, balita, anak SD, anak SMP dan SMA, dan atau tidak lagi memiliki kategori PKH dalam keluarga. Penentuan perubahan jenjang pendidikan dan kategori kesehatan akan menentukan jumlah data bayar di setiap kategori pada tahap 1 2021. Poin ketiga, untuk KPM non-eligible atau tidak memenuhi syarat kepesertaan PKH karena sudah mampu pindah alamat di luar kabupaten, data dimutakhirkan pada aplikasi 6NG. Hal ini adalah penentuan KPM yang tidak lagi bisa dilanjutkan bantuannya dikarenakan pindah alamat dan sudah sejahtera atau mampu dimutakhirkan pada aplikasi 6NG. Pada poin keempat, nama-nama yang tidak bisa dilanjutkan lagi tahap 1 dari 2021 karena tidak memiliki komponen dan kategori sebagai syarat kepesertaan, yaitu A. Dikarenakan tidak lagi memiliki komponen PKH, yaitu tidak lagi memiliki komponen kesehatan terdiri dari bumil, balita, anak usia prasekolah sampai batas 6 tahun. Bagian B, yang tidak lagi memiliki komponen pendidikan, tidak lagi memiliki anak sekolah baik SD, SMP, SMA sederajat, dan bagian C, tidak memiliki komponen kesejahteraan sosial, yaitu peserta PKH yang tidak memiliki lansia di atas 70 tahun dan anggota rumah tangga disabilitas berat. Poin kelima, bagi nama-nama pengurus yang meninggal dunia masih akan menerima bantuan pada tahap 1 tahun 2022 setelah melalui persetujuan buku rekening kolektif atau BREKOL yang diproses melalui Kementerian Sosial untuk penerbitan kartu KKS baru untuk pengurus pengganti bagi yang pengurusnya meninggal dunia. Sobat PKH Reportase, nama-nama yang muncul sebagai penerima di tahap 1 2022 adalah nama-nama yang ada pada tahap ketiga namun memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan program Keluarga Harapan. Jika Sobat PKH Reportase merasa menerima bantuan pada tahap 3 tahun 2021 lalu atau bagi KPM perluasan tahap 3 yang divalidasi dan diverifikasi by system, jika masih memenuhi syarat yang ditetapkan, yakni 1. Masih terdaftar pada New DTKS dan masih memiliki komponen dan kategori PKH, yakni komponen kesehatan terdiri dari bumil, balita, dan anak prasekolah sampai 6 tahun,
dan atau masih memiliki komponen pendidikan yaitu anak sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan atau memiliki komponen disabilitas berat dan atau masih memiliki komponen lansia yaitu orang tua atau mertua berusia 70 tahun ke atas yang masih dalam satu kartu keluarga dengan pengurus yang juga sebagai peserta PKH dan bukan sebagai lansia tunggal. 2. Telah melalui verifikasi aplikasi SAGIS yang dilakukan oleh pejuang muda maupun pendamping PKH yang mendata sosial ekonomi KPM PKH dan melakukan survei rumah dengan memfoto rumah KPM pada titik koordinat. Dan hasilnya akan ditentukan berdasarkan kondisi KPM dan kelayakan tempat tinggal KPM oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial atau Pusdatin Kesos. 3. PKH perluasan. Jika kuota KPM PKH 10 juta rumah tangga belum tercukupi, maka nama-nama yang masuk pada tahap 1 adalah penetapan peserta perluasan by sistem yang diverifikasi dan divalidasi dari data di BTKS. Sobat PKH, waktunya kami mengakhiri video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam. Acara ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalan FDS P2K2 dengan Kartu Keluarga Sejahtera